Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini marilah bersama-sama kita lanjutkan pembahasan kitab Nashaihul Ibad bab ke-10. Sesuai dengan babnya, pada bab ke-10 ini berisikan nasihat dari Nabi Muhammad SAW serta para sahabat radhiyallahu anhum yang masing-masing memiliki 10 poin. Bab 10 bagian ke-10. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaratu asnafin min ummati la yadkhulunal jannata illa man taba. Awwalahumul qalla' wal jayyuf wal qattat wad daybub wad dayyus wa sahibul artabah wa sahibul kubah wal utul waz zanim wal aqu liwalidayhi." Qila ya Rasulullah mal qalla'u? Qala alladhi yamshi baina yadayil umara. Wa qila mal jayyufu? Qala an-nabbashu. Wa qila mal qattatu? Qala an-nammamu. Wa qila mad daybubu? Qala alladhi yajma'u fi baitihil fatayatil lil fujur. Wa qila mad dayyusu? Qala alladhi la yagharu ala ahlihi. Wa qila ma sahibul artabati? Qala alladhi yadribu bit-tabli. Wa qila ma sahibul kubati? Qala alladhi yadribu tunbur. Wa qila mal utullu? Qala alladhi la ya'fu ani dzambi wa la yaqbalul uzra. Wa qila maz zanimu? Qala alladhi wulida minaz zina wa yaq'udu ala qari'ati tariqi wa yaktabun nas wal aqu masyhurun. Terdapat 10 golongan dari umatku yang tidak akan pernah masuk surga kecuali mereka yang bertaubat, yakni qalla', jayyuf, qattat, daybub, dayyus, sahibul artabah, sahibul kubah, utul, zanim, dan aq. Dikatakan, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan qalla'? Rasulullah menjawab, orang yang berada di lingkup pejabat dan membisikkan kebatilan serta kebohongan kepada mereka. Apa yang dimaksud dengan jayyuf? Rasulullah menjawab, pencuri kain kafan dari kuburan. Apa yang dimaksud dengan qattat? Rasulullah menjawab, orang yang suka mengadu domba. Apa yang dimaksud dengan daybub? Rasulullah menjawab, orang yang mengumpulkan muda-mudi di rumahnya untuk berzina. Apa yang dimaksud dengan dayyus? Rasulullah menjawab, orang yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap keluarganya. Apa yang dimaksud dengan sahibul artabah? Rasulullah menjawab, orang yang memukul kendang. Apa yang dimaksud dengan sahibul kubah? Rasulullah menjawab, orang yang memukul kendang kecil. Apa yang dimaksud dengan utul? Rasulullah menjawab, orang yang tidak memaafkan kesalahan orang lain dan tidak menerima alasannya. Apa yang dimaksud dengan zanim? Rasulullah menjawab, orang yang dilahirkan dari hubungan perzinahan dan ia duduk di tengah jalan sambil mengumpat orang lain.
sedangkan Ak sudah dimengerti, orang yang menyakiti hati orang tuanya. Cerita tentang Jayuf. Sebagian ulama salaf menceritakan, di daerah kami terdapat seorang pencuri kafan dari jenazah yang telah dikuburkan. Di daerah kami juga terdapat seorang hakim yang soleh. Merasa ajalnya sudah dekat, si hakim tersebut memanggil si pencuri kafan. Ia mengatakan, "Aku dengar engkau adalah seorang pencuri kafan. Aku telah menyiapkan sejumlah uang untukmu. Ambillah, dan kumohon jangan rusak makamku kelak." Si pencuri kafan pun menyetujui perjanjian itu. Saat hakim tersebut meninggal, ia yang mendengar kabar itu langsung berencana untuk mencuri kain kafannya. Ia sempat diperingatkan oleh istrinya agar tidak melakukan hal itu, namun tidak digubris. Saat ia melancarkan aksinya, yakni menggali makam si hakim, betapa kagetnya ia menemukan jasad si hakim sedang duduk dan didatangi oleh dua malaikat. Malaikat pertama mengatakan kepada malaikat kedua, "Cium kedua kakinya." Malaikat kedua menjawab, "Aku tidak menemukan bau apa-apa. Kakinya memang tidak pernah digunakan untuk bermaksiat." Malaikat pertama mengatakan, "Cium kedua matanya." Malaikat kedua mengatakan, "Aku tidak menemukan bau apa-apa. Matanya memang tidak pernah digunakan untuk melihat maksiat." Malaikat pertama mengatakan, "Cium kedua telinganya." Saat malaikat kedua mencium salah satu telinganya, ia tidak menemukan bau apa-apa. Dan saat mencium telinga yang lain, ia menemukan bau busuk menyeruak dari dalam telinga tersebut. Malaikat kedua bertanya, "Dari mana asal bau busuk ini?" Malaikat pertama menjawab, "Sesungguhnya ia telah tidak adil dan mencondongkan salah satu pendengarannya pada salah satu dari dua orang yang berseteru. Sekarang tiuplah telinga itu." Saat malaikat kedua meniupnya, seketika itu keluar api dari telinga tersebut. Api itu lantas memenuhi kuburan dan menyambar mata si pencuri kafan hingga ia mengalami kebutaan.